Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Warji ini. Dan kali ini kita setelah kemarin-kemarin itu kan kita ada tes kepribadian, ada juga tes love language itu kan bersama dengan dia. Dan sekarang itu aku mau sendiri nih, mau tes psikopat. Nah, psikopat itu kan orang yang kayak yang bisa melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah gitu kan. Nah, apakah aku itu seperti itu, masuk jenis orang psikopat atau enggak? Kita sudah ada di Hello Head Quiz, di browser itu ada, dan kita akan mulai sekarang. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin di situ, dan akan kita coba untuk kali ini. Oke, langsung aja kita mulai. Apakah kamu seorang psikopat? Nggak tahu, kita akan cari tahu. Siapa namamu? Lord saja ya, karena memang ini tadinya itu aku nyoba tapi baru sampai sini, dan kita ketikkan siapa namamu. Nama aku pakai nama asli atau enggak ya? Oke, nama asli aja. Ilhas, bayangkan kamu sedang berada di situasi ini dan coba jawab sejujurnya. Oke. Kamu terjebak masuk ke kamar kosong karena ada pembunuh yang mengejarmu. Tidak ada benda yang bisa dipakai untuk melawan. Lalu kamu akan muncul di mana? Pertama, belakang pintu, bawah ranjang, C di balik gorden. Ada pembunuh yang mengejar. Kemudian tidak ada benda yang bisa dipakai untuk melawan. Kamu akan muncul di mana? Maksudnya itu akan bersembunyi ya, berarti ya. Kalau di belakang pintu itu terlalu biasa sih, tapi mungkin bisa jadi juga. Kalau di bawah ranjang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya itu ketika pasti kan nyari tuh. Kalau dibuka gini mesti mesti nggak bisa ngapa-ngapain, langsung tusuk aja kan, malah langsung mati. Kalau di balik gorden kita harus ngangkat kaki, karena kakinya kan kelihatan pastinya, karena korden nggak mungkin sampai kelangsrah banget kan. Nah, paling aman mungkin di belakang pintu, karena ketika itu masuk penjahatnya yang mau bunuh ini, kita bisa langsung lari dan langsung nutup pintu, ya kan? Dikunci pintunya ditutup, itu kan akan memperlambat. Oke, aku pilih yang di belakang pintu. 2. Saat bercermin kamu selalu merasa tidak puas. Apa ini? Apa ini merasa tambah tua, merasa gemuk, kacanya kotor? Aku nggak ini sih, nggak merasa tambah tua, nggak. Kemudian merasa gemuk, nggak juga. C, aku pilih C, kacanya kotor, karena emang kurang sih kalau kayak gitu. C, saat jalan pulang tengah malam kamu lihat ada rumah kosong di depan. Ketika sedang melihat ke arah rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di belakangmu. Apakah yang melintas itu hantu, orang lain, anjing? Anjing nggak, aku malah pikirnya itu kayak kucing atau kayak dedaunan melintas, tapi mungkin yang melintas itu orang lain sih menurut aku malah. Oke, lanjut. Kamu punya satu kesempatan untuk membunuh orang yang paling kamu benci dengan syarat kamu harus beli pisau baru. Ada dua pilihan, pisau harga 60.000 dan pisau harga 600.000. Kamu tidak ragu-ragu membeli yang 60.000. Ada apa ini? A. Buat investasi, pisau bagus untuk membunuh orang. B. Uangnya nggak cukup. C. Pisau murah tidak setajam pisau mahal sehingga nanti korbannya akan merasa sakit lebih berat dan lebih lama. Nah, ini sih yang C ini masih psikopat nih. Aku mikirnya harga 60.000, kamu membeli harga 60.000. Yang penting kan untuk bunuh ya, gak bunuh ya udah, ngapain beli mahal-mahal gitu. Ini aja lah, buat investasi ya kan, yang ngapain beli mahal untuk bunuh. Sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk setiap item, seberapa besar kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Luangkan waktu dengan jujur untuk hasilnya yang paling akurat. Untuk setiap item, seberapa besar kamu setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, setuju atau tidak setuju ya. Oke, kita langsung siap. Orang-orang yang menggambarkan saya sebagai orang yang acuh tak acuh tapi menawan dan pandai bicara. Orang-orang
orang menggambarkan kayak aku tak acuh, tapi menawan, kayaknya sih gitu ya. Iyalah, kayaknya sih gitu. Saya hanya akan melakukan apa yang saya mau ketika saya mau, dengan cara yang saya mau, tidak peduli apa kata orang dan apa yang mereka inginkan. Ya sebenarnya sih iya banget. Ya udah, aku pilih yang iya banget. Jika terjadi kesalahan atau suatu hal yang berakhir buruk, itu bukan salah saya. Ya iyalah, itu salah keadaan. salah orang lain. Ya kalau misalkan aku udah berusaha keras untuk itu, ya berarti aku udah gitu kan, selesai gitu. Oke. Saya adalah seorang yang terbaik dalam segala hal yang saya lakukan. Tidak ada yang bisa menandingi atau pertimbangkan saya. Maksudnya itu enggak sih, tapi aku lebih seneng yang ya mungkin kadang-kadang aku ngerasa gitu. Saya tidak pernah merasa menyesal, malu atau bersalah tentang sesuatu yang saya katakan atau lakukan. Menyesal, malu, bersalah ya karena aku nggak ngomong yang atau katakan yang ini ya, yang merasa harus disesali atau harus harus merasa malu atau merasa bersalah kan. Ya kadang-kadang lah, kadang-kadang misalkan keceplosan apa gitu, kadang merasa bersalah ya, kadang-kadang aja. Saya tidak mengerti mengapa kita harus berempati terhadap sesama dan tidak punya keinginan untuk membantu orang lain. Enggak sih, ini bukan aku. Saya tidak masalah untuk berbohong demi mendapatkan apa yang saya inginkan. Enggak. Saya hidup di masa ini, berpikir tentang masa depan hanya buang-buang waktu, dan belajar dari masa lalu juga tidak ada gunanya. Saya berpikir di masa ini, berpikir tentang masa depan dan masa lalu juga nggak ada gunanya. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Saya pikir sebagian orang di dunia ini benar-benar bodoh. Enggak lah. Jika saya tidak melihat mengambil tanggung jawab dalam bentuk apapun, tanggung jawab hanya akan merasa malas untuk hidup. Enggak sih, harus tanggung jawab. Ilhas, dari skor 1 sampai 5 seberapa yakin kamu bukan psikopat? Ya, kalau 0 itu yakin bukan psikopat, 5 itu yakin psikopat. Karena orang psikopat itu biasanya cerdas ya, dan aku ada kesempatan, ada peluang-peluang untuk ke situ, maka aku pilih 3 paling. Ya, oke. Ternyata nih, Anda bukan psikopat sama sekali. Eits, tunggu dulu, kuis ini bukan diagnosis resmi untuk memastikan Anda seorang psikopat atau bukan. Kuis ini hanya menerka-nerka sebagian besar kecenderungan Anda memiliki psikopati. Oh, ternyata aku bukan seorang psikopat, men. Kalau di sini, karena ini Anda bukan psikopat sama sekali. Ya, karena psikopat itu kan mandan-mandan buruk gitu kan. Hah? Nah, sekarang adalah giliran temen aku, namanya Agung Hidayat, yang akan tes apakah dia seorang psikopat atau bukan dengan tes yang sama dengan punyaku yang barusan. Oke, Mas Agung, silakan. Apa ini? Tes untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang mempunyai kecenderungan psikopat atau tidak. Kayak Joker itu kan psikopat dia. Oh ya. Lihat santun, orang yang selalu bahagia tapi ternyata menyembunyikan kesedihan yang sangat mendalam. Berarti kita harus menjadi psikopat agar kita bahagia. Janjo, oh iya ya. Karena psikopat itu selalu bahagia. Oh iya, terlihat bahagia. Terlihat. Tapi kadang menangis sendirian. Nah, ini kita mulai pencet ini. Dek. Nah, terus ini kan tek ya. Nah, udah. Tek. Nah, dan ini kan. Nah, apakah kamu seorang psikopat? Cari tahu. Klik. Oke, klik. Oke. Lanjut. Siapa namamu? Ketik. Iya, ketik. Agung. Lengkap? Agung aja nggak apa-apa. Agung. Oke. Agung, bayangkan kamu sedang berada di situasi-situasi ini dan coba jawab sejujurnya. Belibet bro. Kamu terjebak masuk ke kamar kosong karena ada pembunuh yang mengejarmu. Tidak ada benda yang bisa dipakai untuk melawan, lalu kamu akan muncul di mana? Kamu terjebak masuk
ke kamar kosong karena ada pembunuh yang mengejarmu, tidak ada benda yang bisa dipakai untuk melawan, lalu kamu akan muncul di mana? Maksudnya itu akan umpetan di mana? Berarti saya dikejar oleh pembunuh, lalu saya ngumpet di kamar. Kan di sebelah mana? Lalu kamu akan muncul di mana ya? Di balik gorden, belakang pintu, bawah ranjang. Itu salah satu. Dan alasannya apa? Oke, saya belakang pintu. Belakang pintu Alasannya ketika pintu dibuka dobrak, saya bisa balik menyerang pembunuh. Kalau ya sih dobrak langsung di gini. sudah keprok apa berdua. Tapi kamu nggak bawa senjata apapun? Ya keprok dantem apa lehernya di kan sih. Ya bisa. Saya di bawah ranjang, ketika ketahuan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Auto tamat. Di balik gorden ditusuk jus sama pembunuh habis. Oke, nggak ada perlawanan. Ya, tapi kalau kemungkinan di belakang pintu. Oke. Logis ya. Logis. Saat bercermin kamu selalu merasa tidak puas. Apa ini? Kenapa maksudnya? Merasa gemuk, merasa tambah tua, kacanya kotor. Nah, kalau ini merasa gemuk. Oke. Alasannya karena ini sudah jelas. Iya. Ini sih logis ini apa memang bisa tercermin dalam diriku ini. Terus? Saat jalan pulang tengah malam, kamu lihat ada rumah kosong di depan. Ketika sedang melihat ke arah rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di belakangmu. Apakah yang melintas? Sebuah anjing, orang lain, hantu. Rumah kosong berarti ketemu rumah kosong, kamu lihat itu kayak ada slep kan rumah kosongnya. Nah, hantu. Alasannya rumah kosong. Tapi kamu kan lihat rumah kosong loh, lihat belakangnya. Soalnya memang kalau saya itu agak cenderung paranoid sama hantu. Walaupun belum pernah lihat hantu, tapi agak cenderung paranoid sama hantu. Kalau misalkan orang pun kita tinggal lari. Iya sih, nek hantu. Hantu dikejar hantu ini ya. Ya walaupun hantu Indonesia nggak bisa cacat disabilitas semua. Oke. Harus kita bantu malah. Kamu punya satu kesempatan untuk membunuh orang yang paling kamu benci dengan syarat kamu harus beli pisau baru. Ada dua pilihan, pisau harga 60.000 dan pisau harga 600.000. Kamu tidak ragu-ragu membeli yang 60.000. Ya, kamu membeli sing 60.000 kan ada yang 60 sama 600. Kamu membelinya sing 60.000 itu kenapa? Jadi nyong bisa mateni wong sih. Jur pilihannya pisau 600.000 karo pisau 60.000. Tapi nyong belinya sing 60.000. Itu kira-kira kenapa? Pilihannya pisau murah tidak setajam pisau mahal sehingga nanti korban akan merasa sakit lebih parah dan lebih lama. Uangnya nggak cukup. Buat apa investasi pisau bagus untuk membunuh orang? Logisnya sih ya sama-sama mati kan intinya. Iya, sama-sama untuk bunuh. Sama-sama untuk bunuh ya. Ngapain beli mahal-mahal sih? Iya benar. Iya nggak tahu benar atau enggak, tapi logis. Tapi nek demi kepuasan ya sing murah. Ya karena menyiksa. Karena kualitasnya kan lebih jelek nanti. Lebih menyiksa. Tapi aku sih enggak lah, karena kita realistis aja, ngapain buat bunuh kita modal 800.000 ya sih. Iya, di 60.000. Sekarang coba jawaban ini untuk setiap item seberapa besar kamu setuju dengan pilihan tersebut. Wah siap, oke. Orang-orang yang menggambarkan saya sebagai orang yang acuh tak acuh tapi menawan dan orang-orang yang menggambarkan saya sebagai orang yang acuh tak acuh tapi menawan dan pandai berbicara. Orang-orang itu kamu terlihat cuek tapi menawan dan pandai berbicara. Kayak gitu atau enggak itu? Menurut kamu? Saya setuju kalau saya itu cuek dan menawan. Oke, bisa. Lanjut. Saya hanya akan melakukan apa yang saya mau ketika saya mau dengan cara yang saya mau. Tidak peduli apa kata orang dan apa yang mereka inginkan. Setuju banget, kadang-kadang ini bukan saya.
Saya hanya akan melakukan apa yang saya mau. Berarti bodoh ada kok sih. Bodoh dewek. Sakar penyong sih. Karepe kamu. Ya, ngono. Setuju lah. Setuju. Mari egois mari sih. Iya. Orang egois, egois sih kan. Jika terjadi kesalahan, Nyemak paling kamera sih. Oke. Jika terjadi kesalahan atau sesuatu hal berakhir buruk, itu bukan salah saya. Ah, setuju banget. Mending kamu agak ke situ dulu, benar. Hah? Gitu. Oke. Setuju banget. Soalnya nanti Saya adalah yang terbaik dalam segala hal yang saya lakukan. Tidak ada yang bisa menandingi atau pertimbangkan saya. Setuju banget, saya adalah orang yang perfeksionis. Dan saya adalah orang yang selalu mempertimbangkan segala hal sematang mungkin. Jadi minimalisir kesalahan. Saya tidak pernah merasa menyesal, malu atau bersalah tentang sesuatu yang saya katakan atau lakukan. Setuju banget, tidak ada penyesalan. Kita hanya tinggal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sih? Nah, nggak malu-malu sih. Saya tidak mengerti mengapa kita harus berempati terhadap sesama dan tidak punya keinginan untuk membantu lain. Saya tidak mengerti mengapa kita harus berempati terhadap sesama dan tidak punya keinginan untuk ini bukan saya suka membantu orang. Oke. Saya tidak masalah untuk berbohong demi mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya tidak masalah untuk berbohong karena apa yang saya inginkan. Wah, ini kadang-kadang. Kadang-kadang iya ya. Iya, logis baik lah. Ketika itu tidak berdampak sangat buruk terhadap orang lain ya nggak masalah. Tapi nek berdampak buruk dan fatal ya jangan. Iya benar. Tapi sekali-kali ngeprank orang kan nggak apa-apa. Saya hidup di masa ini. Berpikir tentang masa depan hanya buang-buang waktu dan belajar dari masa lalu juga tidak ada gunanya. Ini tidak setuju karena saya orang yang visioner. Oh, ini kalau masa depan. Iya, saya tetap berpikir. Itu bukan saya berarti. Tidak setuju berarti. Oh, tidak setuju. Saya pikir sebagian besar orang di dunia ini benar-benar bodoh. Setuju banget. Nah, saya tidak melihat mengambil tanggung jawab dalam bentuk apapun. Tanggung jawab hanya akan merasa malas untuk hidup. Saya jadi tidak nggak bertanggung jawab, mikirnya kayak orang bertanggung jawab gitu. Orang penting no. Saya tidak melihat mengambil tanggung jawab dalam bentuk apapun. Tanggung jawab merasa iki ya tidak setuju lah, tanggung jawab juga penting sih. Penting, ya lumayan. Iyalah. Agung dari skor 1 sampai 5, seberapa yakin kamu bukan psikopat? Saya bukan psikopat. Karena saya orang yang bijaksana. Berarti antara 0 kan bukan psikopat. 0, saya pilih 0. Oh, 0. Kirim. Apakah saya psikopat? Anda punya bakat jadi psikopat. Tunggu dulu, kuis ini bukan diagnosis resmi untuk memastikan Anda seorang psikopat atau bukan. Kuis ini hanya menerka-nerka seberapa besar kecenderungan Anda memiliki psikopat. Lagi dasarnya apa hasilnya? Nggak tahu sih, belum tahu. Nanti kita cari-cari tes yang apa, yang lain tapi tentang psikopat. Tapi yang jelas skor kamu apa hasilnya? Anda punya bakat jadi psikopat. Jadi kan nek aku tadi kan Anda benar-benar bukan seorang psikopat. Tapi memang benar-benar bukan psikopat. Padahal aku merasanya kayak mantan psikopat sih. Tapi ternyata enggak. Nah, kalau Mas Agung ini ternyata malah dia merasa tidak psikopat sama sekali. Tapi dia punya bakat jadi psikopat. Karena psikopat itu kebahagiaan kita juga harus diprioritaskan. Iya benar. Iya. Dengan cara meniadakan kebahagiaan orang lain. Dengan cara meniadakan kebahagiaan orang lain. Psikopat dia apa? Ya psikopat itu intinya lebih dia itu ketika melakukan satu kesalahan, dia merasa tidak bersalah. Ketika itu benar sih nek aku mandangi kamu ya. Karena apa? Karena kamu kadang melakukan kesalahan, misalkan nyopot katok sih nek kamar tak gelem tidak merasa bersalah sama sekali. Sih kemudian langsung pergi saja. Sih pating selempra sih. Nah kayak gitu. Terkadang kita juga tidak norma itu kan apa sih ya? Hukum norma ya norma etika ya. Norma etika itu nilainya itu hanya kita yang bisa menilai hari ini loh. Iya sih, tapi kan norma umum itu kan ada. Ya, nah kalau norma umum sih iya, tapi kan ini pertanyaannya nggak ada yang konteksnya
umum banget. Iya, nggak ada. Itu ini lebih ke personal emang. Lebih ke personal. Untuk kepribadian kan. Bahwa ketika seperti ini saya harus bersikap seperti apa, kan? Tapi emang ini, seorang psikopat itu biasanya tidak pernah memiliki ini. Apa kayak hewan peliharaan gitu. Oh, nggak punya. Justru psikopat peliharaan. Karena? Karena apa? Karena satu-satunya teman. Nah, sih. Ketika tapi dia itu bisa membunuh dengan santai temannya itu seorang psikopat. Misalkan kamu punya kucing, itu kamu ini misalkan kamu kucing kamu rada budigen, mending dibunuh daripada dia merasa kesakitan. Berarti itu bukan saya. Tapi ada kecenderungan di situ soalnya. Tapi bisa. Nah, itu intinya tes yang untuk yang kali ini dari Hello Health Quiz Perform ini. Untuk tes psikopat ini kita ada punya 2 hasil. Yang pertama, aku itu sama sekali bukan psikopat, kalau dia ada punya bakat jadi psikopat. Nah, besok akan kita cari tahu lagi, tapi yang nggak kayak gini, karena ini kan nggak ada diagnosisnya ya. Maksudnya kita jawab ini kenapa? Kita akan cari dulu, tapi bentuknya nanti model aplikasi mungkin. Bagi Anda yang punya kecenderungan sama seperti saya, mari kita bikin komunitas orang-orang punya bakat psikopat. Nanti kita harus bisa menyalurkan bakat kita. Iya, benar. Karena itu. Bakat itu harus disalurkan, dikembangkan menjadi psikopat. Harus diaplikasikan, harus ada ruangnya. Iya, benar. Harus ada komunitasnya agar semakin banyak orang itu semakin kuat. Karena kalau bakat psikopat tidak disalurkan, nanti jadi psikopat beneran. Oh iya, benar. Harus tersalurkan itu. Harus. Jadi apapun itu bakat Anda, kecenderungan apa itu harus disalurkan agar apa? Ada kepuasan dan pelampiasannya. Kalau ditahan nanti malah menggebu-gebu, nanti jadi psikopat beneran. Ini berarti saya harus berhati-hati karena tidurnya bareng dia, dan dia ada kecenderungan psikopat, sih. Dan dia pengen mengembangkan potensinya, potensi. Nah, berarti saya harus mulai hati-hati mulai dari sekarang. Karena kita negara demokrasi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Psikopat juga punya hak untuk mengembangkan potensi diri. Oh iya. Mengaktualisasi diri. Jadi bagi anda para public figure dan pejabat-pejabat, kecenderungan masyarakatnya juga harus diberikan ruang aktualisasi, termasuk kecenderungan psikopat juga. Itu ya. Sumpah aku takut. Kita harus menyuarakan aspirasi kita sebagai para warga yang punya kecenderungan psikopat. Hidup psikopat. Kita bikin partai psikopat. Partai PPI. Psikopat sih PPI. Partai Psikopat Indonesia. Menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan nilai-nilai kebebasan berekspresi. Karena kita negara demokrasi, berarti psikopatnya sangat demokratis. Ada korelasinya dengan demokrasi. Ya sih? Iya. Ya udahlah, itu intinya dia calon-calon psikopat. Semoga kita doakan semoga bisa mencapai tujuannya. Mendeklarasikan diri menjadi psikopat Indonesia. PPI. Partai Psikopat Indonesia. Mari kita. Ada perjuangannya nggak? Ada perjuangannya nggak? Ada. Oh, PPIP. Oh, kita kan menjunjung nilai-nilai liberalisme. Oh iya, benar. Jadi kebebasan, demokrasi. Udahlah ya, yang mati sore. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan mau ikut tes-tesannya gini, mari kita verifikasi Partai Psikopat Indonesia di Hello Health Quiz Perform ini. Nanti kalian bisa cari-cari. Kita daftarkan ke KPU. Udah. Oke. Di sini mah yang buruk tok. Burung iki. Ya kuwi sih.